Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan Yesus ada pada ibu, bapak, dan saudara-saudara. RHI kali ini akan mengangkat satu tema, saat yang dicintai pergi. Saat yang dicintai pergi. Mari kita hayati hal ini, semoga bermanfaat dan menjadikan kekuatan iman kita. Tak ada yang kekal di dunia. Tidak binatang, tidak juga manusia. Ada saatnya kemah ini akan dibongkar, kata Paulus, dan kita akan berpindah. Ada saatnya kematian atau ajal itu datang menjemput. Semua orang sudah tahu itu. Tetapi ketika itu sungguh-sungguh datang dan terjadi, tak urung, duka dan kepedihan terasa begitu mendalam. Saya pernah kehilangan seorang ibu ketika saya masih keluarga sangat muda. Dan ibu saya baru berumur kurang dari 46 tahun lebih sedikit. Saya pernah kehilangan orang tua, bapak, ketika saya belum siap ditinggalkan. Ketika saya kehilangan sahabat, bahkan teman-teman pendeta yang masih relatif sangat muda, jauh lebih muda, bahkan lebih cocok aku memanggilnya anakku. Saudara, kita semua tahu tentang itu, tapi ketika itu datang membuat rasa duka. Apalagi ketika yang meninggal adalah orang yang kita cintai. Istri misalnya, atau anak. Saat yang dicintai pergi. Bagaimana kita hayati hal ini? Mari kita bersama merenung dan kita baca dan kita renung resapi firman Tuhan. Biarlah itu menjadikan kekuatan iman kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 8 ayat 8. Yang demikian sabdanya, tiada seorang pun yang berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Demikian Pengkhotbah 8 ayat 8, terutama 8a. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara, hari ini saya ikut bersedih. Seorang sahabatku sedang berduka. Ia sakit dan harus isolasi di rumah sakit pada hari ketiga atau keempat. Istrinya dengan anaknya periksa juga ke rumah sakit yang sama dalam kasus yang berbeda. Tapi siapa sangka istri tercinta itu
ketika sedang turun dari mobil bersama anaknya, sudah kelihatan agak lemah. Tapi dia memaksa untuk berjalan sendiri. Dan ketika memasuki IGD, dia berjalan sendiri juga. Tapi ketika sampai ke bed yang dimana dia harus periksa, dia harus naik. Tapi ternyata dia lemas, tidak mampu, dan meninggal dunia. Tidak terduga, dan bisa dibayangkan betapa sedih sang suami yang rela isolasi mandiri di rumah sakit yang sama. Karena dia punya semangat untuk sehat. Tapi ternyata istri tercinta sudah mendahului berpulang. Tidak terduga. Sama sekali tidak terduga bahwa yang dicintainya terlebih dulu pergi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini sebuah kenyataan. Ketika seorang yang kita kasihi mendadak pergi, persis seperti apa yang diungkap dalam Pengkhotbah 8 ayat 8 tadi. Ketika kematian itu datang, tak seorang pun yang bisa menolaknya. Ketika kematian atau ajal itu datang menjemput, tidak seorang pun yang bisa selak, semoyo, atau berkata nanti, belum siap, nanti dulu. Tidak. Pengkhotbah memberikan ungkapan yang pasti seperti angin. Begitulah, tak ada orang yang bisa menahan angin, dan tak ada orang yang bisa menahan hari kematian. Oleh sebab itu, yang paling penting bukan soal kematiannya, bagaimana kita mempersiapkan diri ketika itu tiba, bagaimana kita persiapkan diri ketika itu terjadi, bagaimana kita menjaga kualitas hidup kita. Saudara, Pengkhotbah 8 ayat 8 begitu tegas, tidak bisa ditolak, datang tiba-tiba, dan yang penting bagaimana kita bersikap terhadap kematian itu. Mari kita cermati ayat yang kedua. Saudara, ayat yang kedua, saya ajak kita membuka Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Yang demikian sabdanya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Saudara, dari ayat ini kita menemukan pelajaran penting bahwa kita pasti akan mati pada saatnya. Saudara, saya, semua orang, kita pasti akan mati. Dan yang kedua, setelah kematian adalah penghakiman. Penghakiman ketika kita hidup ini, hidupnya berkualitas atau tidak, hidupnya sesuai dengan rancangan dan kehendaknya atau tidak, dan bagaimana kita menjalani hidup, baik atau tidak. Ditetapkan mati satu kali, dan setelah itu dihakimi, siap atau tidak. Saudara, dihakimi berarti menurut kualitas iman. Dihakimi berarti menurut bagaimana kita hidup. Ada orang yang mengajarkan bahwa yang penting agama,
Tidak betul. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan dan cara kita menanggapi kasih Tuhan. Ada yang bilang bahwa yang penting itu pakai syariat dan ritual. Silakan, tapi saya beritahu di dalam Alkitab penghakiman tidak dari itu. Ada yang menceritakan bahwa ketika orang mati ditanya agamamu apa? Nabimu siapa gitu ya, siapa? Ya silakan. Tapi Alkitab memberi kesaksian bahwa yang menyelamatkan bukan agama, bukan nabi, tapi bagaimana orang itu punya kualitas hidup dan dia akan dihakimi. Oleh sebab itu kita mempercayakan diri pada Tuhan Yesus, karena Yesus yang akan menghakimi semua manusia dan dia menunjukkan jalan dan dia itulah jalan itu sendiri. Maka catatan kedua adalah kita akan mati dan kita akan dihakimi. Persoalannya adalah bagaimana kita hidup untuk Tuhan atau hidup untuk diri sendiri saja dan melupakan ajarannya. Ayat yang ketiga diambil dari 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Yang demikian sabdanya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya ulang baca, 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, ayat di 2 Korintus 5 ayat 1 ini memberi catatan penting bahwa ketika kemah ini dibongkar, tubuh ini yang fana ini direnggut oleh kematian, maka dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Itulah sebabnya, saudara, keyakinan iman kita menegaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada dalam rengkuan damai sejahtera ilahi, dan kematian adalah gerbang menuju surga. Dan biasanya kalau ada orang yang meninggal, di patoknya ada tenger batu nisan salib dengan tulisan RIP, Rest in Peace, Rahayu ing Palreman, kembali ke pangkuan surga dalam damai dan keselamatan. Karena apa? Karena ayat ini memberi catatan yang tegas bahwa kematian adalah gerbang untuk menuju surga bagi orang yang beriman. Oleh sebab itu, kematian memang akan datang, siap atau tidak, sebaiknya kita siapkan. Setelah kematian ada penghakiman, siap atau tidak, mari kita sekarang siapkan dengan kualitas hidup yang baik. Dan ketika kematian datang, dikatakan di sini Allah menyiapkan surga. Oleh sebab itu, saudara, mari kita hayati. Kita pasti sedih ditinggal orang yang kita kasihi, tapi sebagai orang beriman, ada baiknya juga kita menghayati bahwa Tuhan menuntunnya dan dia tidak akan kembali ke kita.
kita yang akan menyusulnya ke tempat yang baka di dalam rangkuan kasih Tuhan. Semoga ini menjadikan perenungan kita. Dengan perenungan ini, saya mau mengajak agar kita melepaskan orang yang kita kasihi, baik itu istri, suami, anak, sahabat, teman kita, jika sudah saatnya harus berpulang. Dan yang kedua, mari kita ambil hikmahnya. Jika kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan untuk menyiapkan diri lebih baik lagi dalam menjalani hidup. Sehingga kita siap, kita bersiap diri ketika saatnya nanti kematian datang menjemput kita. Dan yang menarik, sebagai hambanya tadi saya mengatakan, berdasarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa kematian bagi orang beriman bukan akhir. Dia adalah gerbang yang menuju pada kehidupan dalam rangkuan kasih Tuhan. Dan dikatakan di sana, surga disiapkan. Saudara boleh belajar tentang ajaran apapun, saudara hanya akan menemukan di dalam Kristus, di mana orang yang beriman direngkuh bersamanya. Itulah sebabnya ketika Yesus akan disalibkan, ada seorang penjahat yang disalibkan juga bersama dia, berkata, "Ingatlah aku ketika engkau nanti masuk ke surga." Dan Yesus mengatakan, "Hari ini engkau akan bersamaku ke Firdaus." Hari ini, katanya. Saudara, biarlah ini menjadikan catatan kita dan kita saling menopang. Saya juga mau berdoa untuk sahabatku yang sekarang sedang berduka, untuk anaknya yang ditinggalkan ibunya, untuk juga keluarga lainnya yang ditinggalkan orang yang dikasihi. Bahkan juga ada sahabatku yang lain yang kehilangan orang tuanya, mertuanya. Bahkan mungkin tanpa saya tahu, ada juga sahabat-sahabatku lainnya yang sekarang berduka. Karena kemampuan dan pengetahuan saya terbatas, maka marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami yang sedang berduka, sahabatku yang kehilangan istri, anak-anak yang kehilangan ibu. Begitu juga dengan sahabatku yang kehilangan orang tua, mertua, bahkan keluarga lainnya. Sahabatku lainnya yang kehilangan orang-orang yang dicintai saat yang dicintai pergi. Kami mohon kekuatan Tuhan. Kami belajar semua orang hidup akan mati. Setelah mati ada penghakiman. Dan kami belajar ternyata jika masih hidup kita bersiap diri. Dan ternyata bagi orang beriman, kematian adalah gerbang menuju kehidupan. Tuhan, terima kasih, biar ini menjadi penghiburan kami, perhiburan bagi sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang yang dicintai. Tolonglah kami ya Bapa, menghargai hidup, senyampang masih hidup, sehingga kami mengisi hidup dengan hal-hal yang baik, dengan kualitas kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Amin.